Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang dituliskan oleh Restu Wiro Atmojo. Seperti apa kisah nyatanya? Mari kita saksikannya. Tapi sebelum kita masuk ke kisah ini, biasa, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, mari kita simak ceritanya. Ini berawal dari cerita seorang wanita yang awalnya insecure dengan wajahnya. Entah mengapa, dia berkeinginan untuk menggunakan susuk di usia yang masih remaja. Sebut saja Rosa. Berawal menggunakan susuk ketika berumur 17 tahun. Bayangkan, di usia segitu dia sudah berani menggunakan susuk dengan alasan untuk merubah penampilannya. Di masa SMA, penampilan Rosa berubah total. Tubuhnya menjadi sangat seksi. Penampilannya mencetar hingga dia disebut sebagai primadona di sekolahnya. Namun, siapakah yang menyangka bahwa susuk itu akan menjadi petaka baginya, bagi keluarga yang akan dibangunnya kelak. Ini merupakan sebuah adaptasi sosial, alur dan jalan cerita penulis sendiri yang buat berdasarkan narasumber yang kuat. Semoga ini bisa membongkar sedikit demi sedikit orang-orang yang tak pernah bersyukur akan nikmat Tuhan yang berikan. Jawa Tengah tahun 2004. Di saat masa orientasi siswa menjadi sebuah sorotan, Rosa tampak tidak percaya diri karena wajahnya yang penuh jerawat. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun lelaki yang mau mendekatinya. Akhirnya, di usia yang masih remaja itu, sekitar 17 tahun, ada yang bilang 16 tahun tuh, Rosa memutuskan diri untuk pergi ke suatu tempat yang tidak disebutkan keberadaannya dengan tujuan menanamkan susuk di wajahnya. Awalnya dia tidak mau karena itu merupakan tindakan dosa dan melanggar nikmat yang Tuhan berikan. Atas ajakan temannya yaitu Siska, Rosa pun luluh hatinya terhadap ajakan teman dekatnya itu. Pukul 15, saat bel pulang sekolah telah berbunyi. Rosa dan Siska berangkat menuju tempat penanaman susuk itu. Dari rumahnya, Rosa telah menyiapkan baju ganti agar tidak dikira baru pulang sekolah. Begitu juga dengan Siska. Mereka berdua seperti sudah janjian terlebih dahulu di tempat tersebut. Rosa dan Siska menemui seorang kakek tua pemasang susuk itu. Begini kira-kira percakapan mereka. "Nak, kamu yakin ingin dipasangkan susu?" tanya kakek tua itu. "Enggak, Mbah," jawab Rosa. "Tapi ingatlah, susuk itu banyak pantangannya," ucap kakek tua itu. Rosa dan Siska hanya terdiam. Mereka berdua belum mengerti sedikit pun mengenai susuk dan kegunaan dari susuk, bahkan resikonya sendiri. "Bah, pantangan itu apa?" tanya Siska. "Pantangan itu larangan dari adat budaya leluhur," jelas kakek tua itu. Awalnya Rosa dan Siska menolaknya, namun karena tujuan awal kedatangannya adalah ingin merubah penampilannya, Rosa dan Siska pun menyetujui pandangan itu. Menurut narasumber, yang menggunakan susuk itu hanya Rosa seorang. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Siska ikut menggunakan susuk itu, namun tidak sebanyak Rosa. Pandangan tersebut diantaranya: 1. Tidak boleh memakan pisang tanduk atau pisang emas. 2. Tidak boleh memakan sate. 3. Tidak boleh memakan labu atau sayur yang terdapat labu. 4. Tidak boleh mendekati daun kelor. Siska dan Rosa setuju akan pantangan itu. Akhirnya mereka pun dipasang susuk. Rasio perbedaan penggunaan susuk yang digunakan Rosa kepada Siska mencapai 10:1. Hampir seluruh tubuh Rosa dipasang susuk. Bahkan sampai payudara dan daerah kemaluannya pun Rosa nekat memakainya. Sedangkan Siska, dia hanya menggunakan susuk pemikat saja. Dia juga jauh lebih kecil dibanding Rosa. Namun celakanya, kakek tua itu tidak memberitahu resiko di balik pemakaian susuk itu sendiri. Karena apa? Karena Rosa dan Siska ini tidak bertanya langsung.
Jadi, setelah pemasangan itu, awalnya belum ada perubahan karena mungkin belum aktif juga. Tapi selama dalam perjalanan pulang, mereka berdua seperti diikuti oleh gerombolan orang yang tak terlihat. Siapakah mereka? Mereka adalah para jin yang mengikuti Rosa dan juga Siska. Hal ini diketahui ketika tubuh keduanya terasa berat untuk melangkah, seperti ada yang menarik beban tubuhnya. Setelah masing-masing dari mereka sampai di rumah, barulah perbedaannya terasa. Wajah Rosa menjadi berubah seketika. Jerawatnya secara perlahan menghilang. Tubuhnya mulus, bahkan bibirnya sangat menggoda. Ini berdasarkan keterangan narasumber ya. Yang parahnya, di usia 17 tahun itu, Rosa memiliki pantat yang begitu menawan, hampir menggugah hasrat nafsu para laki-laki. Tentu saja berkat ini, Rosa menjadi primadona di sekolahnya. Karir Rosa menambah melejit. Dia bahkan sering diundang oleh sponsor-sponsor untuk menjadi model. Entah kecantikan atau makanan, yang pasti kalau istilah di zaman sekarang adalah Rosa menjadi selebgram. 23 tahun atau sekitar tahun 2010-an, Rosa menikah dengan seorang insinyur yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Hal ini berkat apa? Berkat susuk yang menjadi sebuah keberuntungan baginya. Selama 5 tahun, Rosa berhasil menjaga pantangannya, yaitu untuk tidak memakan makanan yang dilanggar dan bisa menyebabkan susuk itu sendiri luntur. Siska tetap menjadi teman akrab Rosa. Sesekali Siska mengingatkan agar berhati-hati jika sudah menikah, karena takutnya Rosa ini lupakan pantangannya. Selain makanan, ada beberapa ibadah yang dilanggar. Entah ini hanya kebetulan atau bagaimana. Yang pasti, Rosa ketika menikah dengan pria yang bekerja sebagai insinyur itu, dia bahkan tampak aman-aman saja. Itu karena seluruh pantangannya berhasil dicegah, atau dalam hal lain, Rosa tidak melanggar pantangan tersebut. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di 1 tahun setelah pernikahannya. Rosa berhasil hamil anak pertamanya. Tetapi hal yang tidak disukainya pun terjadi. Selama hamil, si Rosa diikuti oleh kuntilanak bungkuk. Jadi awalnya ketika Rosa hamil 5 bulan, kalau tidak salah ya, dia bersama dengan suaminya berada di depan rumah untuk melihat langit malam. Namun ketika si Rosa mengarahkan pandangannya menuju pohon mangga di dekatnya, tanpa disadari, kuntilanak dengan badan bungkuk sedang menggoyang-goyangkan kakinya. Kuntilanak itu tertawa lirih, pelan, yang artinya keberadaannya sangat dekat dari rumahnya. Hal ini membuat sang suami, sebut saja Ferdi, sangat ketakutan. Dia menyuruh Rosa untuk masuk ke dalam kamarnya. Rosa menyadari kedatangan kuntilanak bungkuk itu bukan hanya karena dirinya sedang hamil, namun dia sadar bahwa ketika tahun 2004 awal menggunakan susuk itu hingga 2011, 7 tahun penggunaan susuk itu, si Rosa baru sadar kalau selama itu juga dia diikuti oleh makhluk halus. Bukan hanya satu, namun banyak. Saat Rosa mendekati kelahiran anak pertamanya, percaya atau tidak percaya, prosesi kelahirannya dibantu oleh makhluk halus lainnya. Rosa percaya tindakannya 7 tahun yang lalu itu memberikan feedback yang tak baik. Setelah anak pertamanya lahir, Rosa melihat beberapa orang sedang menunggu di depan pintu kamar persalinannya. Yang tak lain dan tak bukan, itu adalah para jin yang jumlahnya lebih dari 5. Penulis kurang tahu apa saja bentuknya, namun narasumber menyebutkan sebagian yang mengikutinya adalah kuntilanak. Apakah lewat kejadian ini Rosa ingin melepaskan susuknya? Tidak. Rosa bersikeras untuk tidak melepas susuk itu. Pada tahun 2014, Rosa bertemu kembali dengan Siska. Dia menanyakan mengenai susuk itu dan beri keinginan untuk menanyakan mengapa dirinya selalu diikuti oleh kuntilanak itu. Namun sayang, kakek tua itu telah meninggal dunia. Akhirnya tak ada cara lain bagi Rosa untuk melepas susuk itu sendiri selain melepasnya dengan melanggar pantangan itu sendiri. Anehnya, perekonomian Rosa menambah baik. Artinya dia juga semakin sibuk dan kecantikannya tak luntur sedikit pun. Hal ini membuat Rosa disukai oleh istri-istri para pejabat, bahkan aparat pemerintah. Istri-istri pejabat dan aparat pemerintah ini merasa iri dengan kecantikan yang didapati Rosa. Akhirnya Rosa pun menjelaskan bahwa dirinya menggunakan susuk. Hal ini membuat para istri pejabat dan aparat pemerintah ini kaget. Ternyata kecantikan Rosa yang sudah memiliki 1 anak ini berasal dari susuk yang dipakainya. Akhirnya tanpa disadari, pergaulan Rosa semakin menjadi-jadi. Rosa yang bergaul dengan istri para pejabat dan aparat itu sering sekali melakukan kegiatan malam dengan sering nongkrong di klub-klub malam.
sehingga banyak para lelaki hidung belang yang melihat kecantikan Rosa dan berharap mendapatkan Rosa bagaimanapun caranya. Bukan hanya itu, para istri pejabat dan aparat juga mengikuti jejak Rosa dengan menggunakan susuk. Tanpa diketahui resikonya, tanpa diketahui feedbacknya, tanpa diketahui resikonya juga tuh. Menurut mereka, cantik adalah nomor satu yang harus dimiliki wanita. Namun, lama-kelamaan Rosa ini melanggar pantangan dari susuk. Hal itu bermula ketika dia bermain ke salah satu istri pejabat dan disuguhkan makanan berupa sate kambing bersamaan dengan gorengan pisang tanduk sebagai cuci mulutnya. Rosa tak menyadari itu adalah pantangan atau larangan yang bisa memberikan petaka bagi Rosa sendiri. Dilahapnya habis sate itu dan juga gorengan pisang yang disuguhkan oleh temannya yang berasal dari istri pejabat. Apa yang terjadi setelah itu? Rosa yang memiliki banyak kenalan laki-laki hidung belang di klub-klub malam yang sering mengajaknya karaoke bersama. Akhirnya, isu dan fakta ini tersampaikan oleh sang suami. Rosa ketahuan selingkuh. Rosa tak percaya bahwa kegiatannya tercium oleh suaminya. Akhirnya, tanpa basa-basi, Rosa diceraikan begitu saja. Padahal dia masih memiliki anak yang berumur kurang lebih 4 tahun. Namun, hal ini tidak membuat Rosa menyerah. Dia terus-menerus menebar pesona. Memang susuknya belum sepenuhnya rontok, namun resikonya sudah ada sedari itu. Puncak permasalahannya ketika dia menikah kembali di tahun 2015, kalau tidak salah dengan seorang dokter. Tidak tanggung-tanggung, yang mencintai Rosa adalah orang-orang yang berpangkat tinggi. Hal inilah yang membuat Rosa tak pernah sedih mengenai kegagalannya dalam rumah tangga, karena dia yakin kecantikannya dapat menutupi kehancurannya. Namun siapa sangka, ternyata sang suami barunya ini memiliki saudara yang memiliki indera keenam dan melihat seluruh anggota tubuh Rosa dipenuhi oleh susuk. Saudara sang suami ini bernama Yayat, sedangkan si suami ini bernama Ronald. Ronald orang yang sabar dan tak pernah marah akan tindakan istrinya. Rosa berbeda dengan Yayat. Dia percaya bahwa Rosa itu bukan orang baik. Terlebih lagi, Rosa memiliki anak yang baru berumur 4 tahun. Namun, penampilannya tidak mencerminkan keibuan. Yayat juga mendapati ada 5 sosok yang mengikuti Rosa. Yang paling parah adalah si kuntilanak bungkuk. Kuntilanak ini selalu mengikuti kemanapun Rosa melangkah, karena dia adalah penjaga utama dari susuk itu sendiri. Akhirnya, dari pernikahan Rosa dan Ronald, kabar baiknya, Rosa berhasil hamil anak kedua dari suami yang berbeda. Atas permintaan suaminya, Rosa dan suaminya berpindah rumah untuk mencegah terjadinya gunjingan serta makian yang sering didapati oleh Rosa. Hal ini dikarenakan bahwa Ronald tidak ingin bahwa istrinya Rosa menjadi tekanan batin. Tentu saja, atas kebaikan suaminya, Rosa ini hidup sesuai jalannya. Dia masih sama seperti dulu, menongkrong di klub-klub malam. Belum ada perubahan sama sekali dalam diri Rosa. Namun, di umur kehamilannya yang baru 3 bulan, si Rosa ini ngidam aneh. Dia tidak mau mendekati suaminya, bahkan sangat membenci suaminya. Bukan hanya itu, dia tidak ingin makan dan minum apa-apa. Hal ini membuat ketakutan dalam diri Ronald semakin menjadi-jadi. Akhirnya, Ronald pun mempekerjakan seorang wanita yang kebetulan dia juga memiliki penglihatan yang tak bisa dilihat oleh orang lain pada umumnya. Sebut saja Biinem. Yayat itu saudaranya Ronald, yang mana Ronald sendiri merupakan suami dari Rosa. Biinem memiliki tugas yang unik. Di setiap jam 11 malam, dia harus memijati kaki Rosa yang saat itu masih hamil 3 bulan. Katanya, kaki Rosa di jam segitu seperti ada yang memukul-mukuli. Hal ini membuat Biinem mendapatkan tugas yang sebagai tukang pijat pribadi Rosa. Selama 9 bulan kehamilan Rosa, Biinem setia memijati Rosa jika tidak ada kendala. Namun, puncaknya, ketika tubuh Rosa tampak kelelahan, Biinem mendapati banyak jarum berwarna emas berjatuhan dari tubuhnya. Tentu saja, Biinem terkejut akan hal itu. Setelah diteliti, Biinem baru sadar bahwa si Rosa ini menggunakan susuk yang mana masa susuknya sudah habis. Itu artinya, sedikit demi sedikit susuknya berjatuhan. Tapi naas, Biinem hanya memendam diri karena posisinya sebagai pekerja. Dia menutup mulut akan fakta busuk yang didapati tuanya. Puncaknya ketika malam Jumat Kliwon. Ketika dirinya memijat Rosa, Biinem ini ketiduran. Apa yang terjadi?
Sosok kuntilanak bungkuk itu berada di atas lemari sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Bukan hanya itu, Rosa mendapati kuntilanak itu ingin mengambil anaknya. Karena apa? Karena kelak anak itu akan membawa petaka baginya, juga kehancuran dari susuk itu. Di hari kelahiran anak keduanya, hal mengejutkan terjadi. Kelahirannya tidak normal, bahkan yang mengejutkan, bayi itu tidak memiliki darah sama sekali, suci dan bersih. Menurut Pak Yayat, itu adalah hasil dari tirakat suaminya, yaitu Pak Ronald, yang mana dia sering sekali berpuasa untuk anaknya. Belum cukup sampai di situ, gangguan demi gangguan menyerang Rosa. Di saat dirinya ditinggalkan sendirian di kamar persalinan, kuntilanak itu hadir kembali dengan wajah yang menyeramkan. Kuntilanak itu seperti meminta kepada Rosa agar membunuh bayi itu, karena bayi itu akan menjadi awal kehancuran baginya, juga Rosa pribadi. Namun, Rosa tidak mau melakukan hal itu karena menolak kejadian tidak disukainya terjadi. Bi Inem memberitahu bahwa si Rosa menggunakan susuk. Alhasil, Pak Ronald pun menceraikannya tanpa syarat, padahal dia baru saja melahirkan. Hal ini membuat Rosa sangat membenci sang suaminya, bahkan mengancam untuk membunuh si bayi itu jika tidak merujuknya kembali. Namun Pak Ronald tetap bersikeras agar menceraikannya. Rosa pun stres dan benar saja, sedikit demi sedikit kecantikannya memudar. Dia pun meminta saran Siska, temannya, untuk mengembalikan kecantikannya. Namun Siska tak bisa berbuat apa-apa. Rosa baru ingat bahwa dirinya melanggar pantangan dari susuk itu. Dia memakan sate yang masih berada di tusuknya dan juga pisang goreng tanduk. Akhirnya Rosa menjadi gila karena tekanan besar dalam hidupnya. Dan pada tahun 2017 dia ditemukan tewas. Beberapa sumber mengatakan bahwa Rosa bunuh diri, namun narasumber tidak menjelaskannya secara detail karena ini merupakan sebagian dari aib. Pelajaran terbesar bagi seluruh wanita, bahkan kecantikan itu tercipta karena akhlak serta mensyukuri apa yang telah nikmat Tuhan berikan. Jika rasa syukur telah hilang, sudah pasti perbuatan yang dilarang akan menjadi acuan untuk menembus ambisinya. Jadilah diri sendiri. Terima kasih ya. Maaf apabila dalam kepenulisan thread ini banyak kekurangannya. Penulis meminta maaf sebesar-besarnya. Intinya, mari sama-sama bersyukur apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Gimana teman-teman? Setelah mendengarkan atau menyimak kisah ini, ada suatu hal yang bermanfaatkah? Komen ya. Admin undur diri. Terima kasih buat Restu Rawat Mojo ya. Tetap menulis, karya kamu luar biasa. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.